Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan semoga hari-hari kalian selalu diberi keceriaan dan kebahagiaan. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Jawa. Bab apa sih yang akan kita pelajari? Pengertian geguritan. Nah, apa sih geguritan itu? Di dalam khazanah perpuisian Jawa juga ditemukan jenis puisi yang disebut geguritan. Pada awalnya, geguritan adalah puisi Jawa yang selalu didahului dengan kalimat sun gegurit atau sun anggurit yang berarti aku mengarang atau membaca guritan. Guritan juga sering disebut dengan guguritan atau geguritan. Jenis puisi ini mempunyai larik yang berjumlah tidak tetap, tetapi jumlah suku kata di dalam setiap larik beserta bunyi akhir lariknya selalu sama. Geguritan biasanya dituliskan orang sebagai sindiran terhadap keadaan masyarakat. Di samping itu, geguritan juga mengandung unsur pendidikan. Jadi, geguritan adalah karya sastra Jawa yang berjenis puisi. Hutomo membedakan puisi Jawa dalam dua kelompok, yaitu puisi Jawa tradisional dan puisi Jawa modern. Puisi Jawa tradisional berupa tembang, parian, guritan, singir, dan tembang dolanan anak-anak. Puisi Jawa modern berupa puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terikat oleh norma-norma ketat seperti yang dijumpai dalam puisi Jawa tradisional atau tembang. Ada ciri-ciri dari geguritan. Paugeran disebut juga dengan ciri khas. Ciri khas ini dapat mempermudah kita dalam membuat geguritan. Berikut ini ciri-ciri geguritan. Yang pertama, geguritan memiliki aturan seperti tembang macapat, yakni guru wilangan atau jumlah suku kata setiap baris, guru gatra atau jumlah bait, dan guru lagu atau huruf vokal terakhir. Yang kedua, geguritan mempunyai ciri, kata atau kalimat yang digunakan dalam geguritan harus mempunyai makna atau arti. Yang ketiga, geguritan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang sopan dan indah. Dan yang keempat, geguritan terdapat nama pengarang geguritan pada depan atau atas teks geguritan yang dibuat. Selanjutnya ada unsur intrinsik dari geguritan. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Tema adalah ide pokok atau dasar dalam pembuatan geguritan. Nah, tema ini sangat penting dalam geguritan, karena tema adalah yang mendasari sebuah geguritan. Tema berbeda dengan judul. Contoh, temanya Hari Santri. Judulnya bisa macam-macam. Bisa santri, bisa kiai, bisa perjuangan, bisa negeri, dan lain-lain. Yang kedua, ada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Kata yang ada dalam geguritan menjadi pokok untuk menyampaikan ide. Supaya bisa diterima harus memakai bahasa yang bagus dan sopan. Diksi juga menjadi penting karena aturan guru wilangan, guru lagu, dan guru gotro. Yang ketiga, ada gaya bahasa. Pemakaian gaya bahasa dalam geguritan sangat penting digunakan karena akan berpengaruh pada keindahan isi atau kata yang ada dalam geguritan. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, maka akan lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keempat, ada citraan. Citraan juga sering disebut dengan imajinasi. Citraan dalam geguritan dipakai untuk memberi gambaran yang nantinya dapat diraba indera. Dengan adanya citraan, maka ide yang mau disampaikan seolah hadir nyata untuk pembacanya. Yang kelima ada latar. Latar dalam geguritan dibedakan dalam beberapa jenis, seperti menjelaskan lokasi kejadian atau latar tempat, waktu kejadian atau latar waktu, dan suasana kejadian atau latar suasana. Yang keenam ada amanat. Amanat dalam geguritan adalah pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang ketujuh ada rima. Rima merupakan unsur intrinsik geguritan yang bisa memperindah hasil. Rima digunakan untuk membantu pembaca menemukan irama dalam sebuah geguritan. Rima sendiri berbentuk pengulangan bunyi di awal, di tengah, dan di akhir.
Yang kedelapan ada enjambment. Enjambment merupakan pemotongan kalimat, kata atau frase yang akan diakhiri dengan titik. Tujuannya adalah untuk memberi penekaan di kata tertentu sekaligus menghubungkan ke bagian selanjutnya. Yang kesembilan ada perasaan. Ketika membuat keguritan, maka unsur dari perasaan harus dimasukkan. Ini merupakan sikap yang dimiliki penulis supaya bisa memberikan penekanan. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik geguritan. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu kan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam. Sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Unsur ekstrinsik dalam geguritan itu ada dua. Yang pertama, ada biografi, latar belakang atau riwayat penulis. Biografi juga bisa dijadikan sebuah media untuk memperkenalkan diri penulis, agar pembaca mengetahui latar belakang penulis dari keguritan. Jadi biografi itu juga sangat penting ya. Yang kedua, ada nilai cerita. Nilai cerita adalah unsur ekstrinsik paling penting dalam membuat geguritan. Ada beberapa nilai cerita dalam geguritan, yakni nilai ekonomi, nilai politik, nilai sosial, nilai adat istiadat, nilai budaya, nilai hukum, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada cara menulis geguritan. Berikut ini beberapa tips dalam membuat geguritan bahasa Jawa yang benar dan baik. Yang pertama, contoh geguritan bahasa Jawa yang baik dan bagus bisa masuk ke dalam hati dan berkesan hingga membayang-bayangi pikiran. Jadi, kalau kalian ingin membuat geguritan, kalian harus bisa membuat pembaca itu sampai masuk ke dalam pikiran, sampai terbayang-bayang geguritan kalian itu. Yang kedua, menyiapkan kamus untuk memilih persamaan di dalam bahasa Jawa. Kamus bahasa Jawa ya teman-teman. Yang ketiga, supaya bahasa bisa indah, haruslah jujur di dalam berbahasa Jawa dan bisa meluapkan isi hatinya. Jadi seorang penulis geguritan itu harus bisa meluapkan isi hatinya. Maksudnya seumpama kalau dia ingin menulis puisi atau menulis geguritan tentang ibu. Jadi hatinya itu berkata apa, ya harus ditulis seperti itu. Seperti ibu itu pahlawan dunia, ibu itu malaikat. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, perlu juga penegasan kata. Maksudnya ialah pada setiap kalimat harus menjelaskan suasana dan kondisi yang sebenar-benarnya. Ya, latar tadi ya. Yang kelima, ada memerlukan wawasan yang luas, penguasaan lapang, dan penghayatan yang sangat mendalam. Yang terakhir, menggunakan kata-kata yang lebih berwibawa dan bisa Anda tambahkan di judulnya. Nah, selanjutnya ada juga syarat-syarat membaca geguritan. Syarat-syarat membaca geguritan ada 4. Yang pertama, wirama. Tinggi rendahnya nada atau keras lembutnya suara saat membaca geguritan. Jadi kalau seumpama kalian teman-teman membaca geguritan, kalian harus bisa mana nada yang harus direndahkan dan mana nada yang harus ditinggikan, mana nada yang harus dikeraskan dan mana nada yang harus dilembutkan. Begitu ya teman-teman. Yang kedua ada wirasa, penghayatan saat membaca geguritan. Teman-teman, kalau kalian mau membaca geguritan, kalian harus ada penghayatannya. Seperti contoh kemerdekaan. Jadi kita tuh penghayatannya harus semangat, sangat-sangat menghayati. Kalau tentang ibu, kita harus sedih. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, ada wiraga, gerak dari ekspresi membaca geguritan. Contoh nih ya, kalau kalian kalian marah saat membaca geguritan, ekspresi kalian juga harus marah. Kalau sedih, ekspresi kalian juga harus sedih. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang keempat, ada wicara atau lancar tidaknya saat membaca geguritan. Jadi,
Wicara itu juga termasuk syarat-syarat membaca geguritan. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.